Halo, jumpa lagi dengan saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita akan bahas wiring untuk Hawkeye Tam 2 supaya bisa auto record saat arming, atau kita bisa menggunakan switch untuk record dan stop record ya. Oke, sebenarnya ini di manual booknya ada ya. Jadi kalau kita buka Google ya, kita googling Hawkeye Tam 2 manual PDF misalnya. Kita ada di sini ya, Hawkeye Tam 2 manual. Nah ini ya. Kemudian setelah ketemu, kita search aja, search F pin IO. Nah, ya, ini ada di halaman 25 ya. Halaman 25. Di ini ya, nah, kalau kita lihat pin ini ada 4 pin ya. Ini isinya yang pertama, yang paling, kalau kita berdiri seperti ini ya, USB Type C nya ada di paling atas. Maka yang paling atas itu ya, pinnya pin TRG ya, trigger ya. Trigger. Nah ini yang fungsinya pakai huruf gede ya, trigger. Kemudian TV out ya, kemudian minus, kemudian plus ya. Kelihatan nggak ya, urutan seperti itu ya, plus minus AV ya. Ini bukan TV out ya, sama sih sama TV out sama AV itu sama ya, AV. Ini di Hawkeye. Kemudian nanti di FC ya, nyambungnya kemana. Oke, kita lihat di layar ya. Fungsi dari trigger ini untuk merekam ya. Kalau saat trigger ini connect ke ground ya, ke ground, tegangannya 0, dia akan merekam. Dan kalau tegangannya satu bukan 1 volt ya, logika 1, itu dia akan stop rekam. Kemudian AV ini fungsinya audio video ya. Ini bisa berfungsi kalau ini dikonekin ke pin ya. Saya taruh sini ya, ini pin kamera kan ya. Ini fungsinya bisa buat kamera FPV ya. Jadi Hawkeye Tam 2 ini bisa juga buat kamera FPV. Nah, supaya bisa buat kamera FPV, di optionnya, di option pakai wifi ya, sebelumnya ada tutorial tentang cara setting. Nah, itu TV switchnya di on kan, dinyalain atau dicentang, maka ini akan berfungsi sebagai kamera FPV ya. Kemudian yang ground ya, yang minus, ini connect ke ground ya. Nah, yang plus connect kemana ya? Ini bisa ke BC 9 volt ya, bisa ya, atau 10 volt, tergantung ininya ya, tergantung apa flight controller yang Anda gunakan. Kalau nggak ada, bisa ke baterai yang positif ya. Ini maksimal 4S ya kalau mau aman ya. Sebenarnya 6S bisa, cuman saya agak khawatir karena pin ininya agak berdekatan banget ya. Ngeri nyenggol, meleduk lumayan ya. Nah, kemudian trigger ini kemana ya? Trigger ini di flight controller ya, bisa ke pin atau pad ya. Output itu yang ngeluarin data ya. Bisa ke TX ya, bisa juga ke apa, buzzer kayaknya nggak bisa ya, LED ya, bisa ya, LED ya. Bisa juga di RSSI kan, kalau nggak salah bisa ya, RSSI ya. Pokoknya pin yang sifatnya keluar ya, karena ini output ya, dia ngeluarin. Nah, Anda cek ya di flight controller Anda
yang kosong mana, ada pin TX kosong atau enggak ya. Nah, setelah itu misal TX 3 ya, TX 3 ini kosong ya. Anda ketik di bawah di CLI, masuk ke CLI, ketik resource, kemudian enter ya, enter, bukan ngetik enter ya, diklik enter. Nah, nanti keluar tuh resource-nya, misalnya seperti ini. Ini misal TX 1 aja ya, saya pakai TX 1 aja ya, misal TX 1 kosong ya. Nanti keluar seperti ini. Nah, akan keluar seperti ini ya, resource motor 1 berapa, motor 2 berapa ya. Nah, kemudian ada nih serial TX1 ini A09. Nah, ini yang nanti kita gunakan ya. Nah, karena serial TX1 ini alamatnya di 09 ya. Nah, kemudian ketik lagi ya. Ini yang tadinya A09 kita buat non ya. Sebentar. Ini O2 A09. Nah, yang TX01-nya ini kita non ya. Karena kalau kita tidak ketik non ya, nantinya akan double dan akan error ya. Nah, setelah kita ganti serial TX1 dan pin IO2 ya, langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya di sini ya. Kalau ini untuk pakai switch, bedanya di sini aja ya. Kalau pakai switch itu pin IO box-nya itu 41 ya. Kalau misalkan mau pakai arming, pakainya 120. Pakai 0 ya. 41 pakai 0. Oke. Dan pin IO config-nya di 129, itu artinya arming ya. Kalau pin IO config-nya 1 itu artinya pakai switch ya. Jadi kalau ini karena biasanya pin IO config-nya semuanya 1 ya. Jadi di sini tidak ada settingan pin IO config ya. Semuanya 1. Nah, kita ketik sini ya. Kalau mau untuk arming. Ya. Kemudian yang bawahnya nah, jangan lupa terakhir harus kita ketik save ya di command line-nya, CLI-nya. Ini untuk yang auto record ya saat arming ya. Konfigurasinya seperti ini ya. Kemudian kalau pakai tombol gimana kalau pakai tombol ya? Nah, kalau pakai tombol bedanya di sini ya. Ini kita nggak perlu set, atau kita set satu ya, boleh ya, satu. Kemudian di sininya 41 ya. Nih ya. 40 41 255 255. Nah, jadi kalau pakai arming pakai yang ini ya. Untuk yang record pakai switch pakai yang bawah sini ya. Nah, ini di switchnya di mode dimana? Di user ya. User 2 ya. User 2 ya. Kondisinya di high ya. Kisaran angkanya 2000. Ya.
Jadi di ujung nanti begitu klik ke 2000 dia akan record. Oke. Kita coba ya. Ini udah kita setting ya. Udah kita setting yang ini ya. Ini pakai auto record saat arming. Saya giniin aja. Mountingnya agak susah. Ini tombolnya saya keluarinnya jadi nggak full masuknya. Ini auto record saat arming ya. Oke, nyalain dulu remote-nya, nyalain. Yes. Ya, saya nggak saya ikat dulu. Jadi ini nyala ya, tuh ada lampu hijau nyala. Kalau record nanti lampu hijaunya ngedip ya. Yes, sebentar ya. Oh, udah connect ya. Nanti kita arming misalkan ya. Ini perhatikan lampu hijau ini ya. Kita arming. Yang ngedip ya. Saat arming ngedip ya. Begitu disarming dia ngedipnya berhenti ya. Kemudian kita arming lagi. Nah, dia ngedip ya. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat ya untuk saya khususnya dan untuk Anda sama teman-teman lainnya ya yang belum paham tentang cara arming auto record ya. Auto record saat arming atau record menggunakan tombol. Kalau saya milih pakai arming ya supaya nggak lupa. Karena kelemahan dari Hawkeye ini kalau kita lupa stop record rekamannya rusak ya. Jadi harus stop record. Ya kalau kita langsung cabut baterai ya, dia belum stop record, dia recordnya filenya rusak, korup ya. Beda dengan runcam. Kalau runcam, kalau misalnya cabut baterai belum stop record 2 detik yang lalu masih ada. Nah kalau di sini nggak bisa ya. Jadi harus stop record. Maka dari itu saya milih pakai arming, auto record saat arming. Oke. Semoga bermanfaat. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.